Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Simbol utama masa Advent adalah lingkaran atau corona Advent. Karangan Advent ini dibuat dari daun-daun hijau yang ditata melingkar. Karena itu disebut juga lingkaran Advent. Sebagai simbol Tuhan Sang Penguasa waktu yang tak berawal dan tak berakhir. Di atas karangan itu diletakkan lilin yang menjadi simbol Kristus cahaya dunia. Secara tradisional, 3 lilin berwarna ungu sebagai tanda tobat, dan 1 lilin berwarna merah muda sebagai lambang kegembiraan. Lilin merah muda ini dinyalakan pada minggu Advent ketiga, yaitu Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, sebagai tanda semakin dekatnya perayaan Natal. Setiap minggu lilin dinyalakan sesuai minggu Advent yang dimasuki. Jadi, minggu Advent pertama, 1 lilin dinyalakan. Minggu Advent kedua, 2 lilin dinyalakan. Demikian seterusnya, hingga minggu Advent keempat, semua lilin bernyala. Penyalaan lilin diatur melingkar seturut putaran jam. Saudara-saudari terkasih, saat kita merayakan Minggu Advent pertama sebagai tanda bahwa kita memasuki tahun liturgi yang baru, semoga tahun liturgi baru ini membuat kita tidak ragu-ragu untuk membangun keyakinan akan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Kehadirannya bukan untuk masa yang telah lampau saja, namun juga untuk masa sekarang dan masa mendatang. Untuk itu, amat baiklah jika setiap pribadi selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Allah dalam hidup masing-masing. Saudara-saudari, marilah kini dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini dan siap mendengarkan sabda Tuhan dengan hati yang bersih. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peruan Maria, para malaikat Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita buka puji syukur 357. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Yesus Kristus Putra Bapa, Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Imam Agung perantara dengan doa
Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat. kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Purba Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu amat dikutukan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampak begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Ketika sabdamu diperdengarkan kepada kami, dan teristimewa dalam diri Yesus Kristus, kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam Alkitab dan teristimewa dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu,
sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan hatiku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada mereka. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita dengarkan Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan tiba-tiba jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi di awal pemimpin doa telah menjelaskan kepada kita bahwa saat ini kita masuk masa Advent. Sudah jelaskan simbol-simbol yang ada di hadapan kita. Masa Advent kita diminta untuk berbenah diri. Jadi kita tidak sekedar menyambut kelahiran Yesus, melainkan selama 4 minggu masa Advent ini kita berbenah diri, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias. Kelahiran Yesus yang kita rayakan 25 Desember itu seperti kita merayakan ulang tahun. Jadi kalau tahun 2024 ini berarti Yesus ulang tahun 2000 dan ulang tahun ke 2024. Tapi dijelaskan di awal tadi bahwa di masa ini kita mempersiapkan diri. Masa Advent memiliki makna sebagai masa kedatangan, masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Masa Advent adalah waktu istimewa bagi kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan, baik dalam bentuk kelahirannya di malam Natal maupun kedatangannya kembali pada akhir zaman. Jadi seperti kita mempersiapkan diri merayakan Natal. Injil hari ini tadi kita dengar mengingatkan kita akan tanda-tanda kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan. Dan kita dipanggil untuk berjaga-jaga dalam iman. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga dalam iman? Jadi dalam Injil telah jelaskan kepada kita mengapa kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Kristus akan datang kembali. Namun setiap saat ada kesempatan untuk semakin dekat dengannya. Kita punya kesempatan untuk semakin dekat dengan Yesus kapanpun. Dan kita tidak tahu kapan Kristus akan datang kembali kepada kita. Mari kesempatan ini di masa Advent ini kita menjadikan masa Advent ini waktu yang bermakna bagi kita untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga, dan hidup dalam kasih, serta senantiasa berjaga-jaga dan berharap agar kita bisa menyambut Tuhan dengan sukacita, baik dalam Natal
yang akan kita hadapi, yang akan datang 25 Desember nanti, maupun dalam pertemuan kita dengannya di akhir zaman. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki masing-masing. Namun yang penting adalah bagaimana kita menghabiskan waktu kita selama perjalanan itu. Kita diajak untuk hidup dengan kesadaran penuh akan kedatangan Kristus dalam setiap saat. Kita diminta siap menerimanya kapanpun Dia memanggil kita. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pernyataan iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang demikian dekat dengan diri kita dalam Yesus Putranya. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, semoga bimbinglah gereja-Mu pada masa Advent ini untuk memperbarui diri agar makin mampu mewartakan kabar sukacita kedatangan Kristus bagi makin banyak orang. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang menderita dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, di masa Advent ini bangkitkanlah harapan dan semangat baru bagi mereka yang sedang menderita dan tertindas hidupnya, sehingga mereka senantiasa bertekun dalam menantikan kedatangan Sang Cahaya sejati hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang di sini, Allah Bapa Maha Bijaksana, tuntunlah kami agar makin menghormati satu sama lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Intensi doa pada hari ini. Doa mohon kesembuhan untuk
Pak Gogo. Allah Bapa yang maha baik, maha kasih, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas saudara kami Pak Gogo yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Sanggau. Berikanlah dia kekuatan, kesabaran, dan kesehatan padanya, agar dia dalam menghadapi sakit selalu ingat dan tidak menjauhkan dirinya daripada-Mu Bapa. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah sejenak kita renungkan, panjatkan doa dalam hati atas intensi pribadi kita. Allah Bapa yang maha baik, Engkau hadir dalam hidup kami, berkat kedatangan kembali Yesus Kristus, Putra Manusia, kegelapan hidup kami telah dihalau dan digantikan oleh terang yang menggembirakan dan membahagiakan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Padam Tuhan segala daya rasa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata berangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Kami kaya dan tiada pantas menjadi putra-Mu. Kami tetap mencoba mengulurkan tangan kepada sesama. Bukan harta yang mewah dan bukan kata berangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Doa pujian masa Advent, nanti umat menjawab, jiwaku haus padamu, Tuhan ingin melihat wajah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menepati janji keselamatannya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita memuji Allah dengan berseru, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hamba-Nya. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Seperti dijanjikannya dari sedia kala,
dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Allah telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke dalam damai sejahtera. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Oleh sebab itu ya Allah yang Maha Kuasa, dalam kesatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Valentinus Saing, dan pastor paroki kami, serta semua orang yang diselamatkan, kami melambungkan madah pujian bagimu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dia, menyembah Dia. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, marilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Marilah kita saling memberikan salam damai dengan saudara-saudara di sekitar kita. Salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Yang menghapus dosa dunia, kasih hadirat kami. Yang menghapus dosa dunia, kasih hadirat kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, kita tidak menerima komuni seperti pada misa perayaan Ekaristi. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Mari kita hening sejenak. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Yesus Tuhanku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam seluruh jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, tinggallah dalam hatiku dan jadikanlah aku seperti hatimu." Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami telah membuka masa Advent tahun ini dalam ibadat bersama ini. Semoga ibadat kami ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Bimbing dan ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu sendiri, seperti yang kami dengar dari sabda Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saya dijadikan sebagai bendahara kita
sekaligus juga bendahara gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati seluruh Ibu WKP yang hadir di sini, Bapak, Ibu, adik-adik yang hadir hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Perlukah saya memperkenalkan diri? Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Arena. Saya di WKP Slon dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua. Saya baru menjabat kurang lebih 1 bulan karena kemarin Ibu Maria sedang tidak bisa menjadi ketua kami, beliau sedang ditarik ke UI. Jadi beliau hari ini juga tidak bisa hadir, bukan tidak mau karena beliau ke Stigo. Nah, jadi saya tidak bisa memperkenalkan teman satu-satu, tetapi saya mau teman-teman yang dari Slon silakan berdiri. Inilah kami dari stasi Slon. Inilah kami semua dari stasi Slon. Sebenarnya kami banyak. Kalau anggota kami, ya silakan duduk kembali Ibu. Kalau anggota kami semuanya kurang lebih 49 orang, tapi hari ini mereka tidak bisa hadir, bukan tidak mau, tapi karena berbagai banyak kesibukan, jadi mereka tidak bisa hadir. Ada yang sakit, itu wakil kami juga tidak bisa hadir hari ini karena beliau sakit. Bukan Ibu Lucia, kalau wakil kami Ibu Lucia. Kalau suami saya masih seperti minggu yang lalu, masih satu. Belum, tidak ada rencana apa. Semoga sampai akhir tetap satu. Tadi dari Selon juga memperkenalkan anggotanya. Kalau dari Selosa boleh berdiri enggak? Saya minta berdiri dari Selosa. Oke, lumayan kita kan juga banyak. Kita kalah saing juga sama Selon anggotanya ya. Karena kemarin dari simpul bapaknya, yuk ke Sompa. Ya, jadi hari Sompa ya. Semangat Ibu Selosa. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Ketua WK Stasi Moda. Nama saya Betnata Rena. Di sini kami dari Moda. Coba berdiri, Moda berdiri. Biar sedikit sampai berdiri ya. Jadi terima kasih untuk stasi semua yang sudah menyambut kami dengan sukacita bahagia. Itu saja perkenalan dari kami. Saya sedikit sharing, boleh berbagi. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Untuk kemuliaan, untuk ibadat selama masa safari itu tidak dinyanyikan, ditiadakan. Ya, jadi nanti tidak salah sih, cuma kita berbagi aja Bu ya, mengingatkan. Jadi nanti untuk kedepannya minggu berikutnya stasi Modah dengan stasi Serosat itu untuk lagu kemuliaan ditiadakan. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan dan mohon maaf jika ada kekurangan yang sudah saya bawakan pada saat ibadat pada hari ini. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita bangkit berdiri dan sambil menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.
Tuhan